Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja di sana. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang balance dan numbering. Balance dan numbering adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat penomoran pada slide kita di PowerPoint. Jadi saya akan menggunakan contoh jenis-jenis bumbu dapur untuk demonstrasi balance dan numbering. Jadi pertama-tama saya akan pilih dulu temanya dari bagian desain. Pilih saja yang mana yang kita sukai. Misalnya ini. Lalu saya akan buat judul di slide pertama, yaitu bumbu dapur. Setelah itu, saya kosongkan saja bagian subtitle dan buat slide kedua. Jadi saya pergi ke bagian home, lalu di bagian new slide, saya akan pilih bagian ini. Saya akan pilih jenis title and content. Klik yang ini. Oke. Lalu di slide kedua, saya akan buat judul bumbu dapur di rumah. Jadi biasanya di dalam text box yang sudah disediakan secara layout itu sudah ada bullets-nya. Jadi jika kita mengetik di sini, misalnya garam, ini juga sudah merupakan salah satu item pada bullets. Jadi kalau kita tekan enter, biasanya ini kan memulai paragraf baru, tapi jika kita sedang menggunakan bullets, ini akan membuat bullets yang kedua atau poin yang kedua. Jadi kita bisa tambahkan gula, penyedap, misalnya. Jadi apa itu bullets dan numbering? Bullets dan numbering itu penomoran. Jadi, kalau bullets itu biasanya dibuat dalam poin-poin yang tidak mementingkan urutan. Kalau kita pakai numbering, itu biasanya memerlukan urutan. Yang memerlukan urutan itu biasanya seperti langkah-langkah pekerjaan sesuatu, misalnya dalam memasak. Oke, ini yang barusan ini adalah contoh dari penggunaan bullets. Selanjutnya saya akan buat contoh penggunaan numbering. Jadi saya akan dalam contoh ini kita akan gunakan 3 ini saja. Hanya 3 ini untuk bullets. Selanjutnya untuk numbering, saya akan buat slide baru. Sama seperti membuat slide baru tadi, dari home saya akan pilih new slide, dari drop down-nya saya akan pilih title slide. Jadi untuk sesuatu yang memiliki urutan, saya akan buat contohnya cara membuat telur mata sapi. Karena ini akan memerlukan langkah-langkah, kita akan menggunakan numbering untuk menuliskan prosesnya. Oke, langsung saja saya buatkan slide selanjutnya. Jadi di bagian title and content, di sini saya buat judulnya langkah-langkah. Nah, karena ini aslinya adalah bullets, saya akan ganti ini menjadi numbering. Jadi lihat saja di bagian tab home. Terus lihat di bagian ini, paragraf. Tadi bullets itu sebenarnya yang ini, cuman karena sudah secara otomatis saat Anda membuat slide baru, kita tidak perlu memilih bullets. Karena kita akan pakai numbering, ini yang di sebelahnya, kita bisa pilih salah satu jenis numbering yang akan kita pakai. Jadi karena saya akan pakai 1, 2, 3 yang ini, saya klik yang ini. Saya ulangi, dari sini, klik drop down-nya, klik 1, 2, 3 yang ini. Jadi penomoran kita akan menggunakan model seperti ini. Oke, langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat telur mata sapi. Pertama, tentu saja kita sediakan alat dan bahan. Ini hanya contoh ya. Jadi kalau kurang besar, tulisannya kekecilan, seperti yang kita pelajari di minggu lalu, kita blok dulu tulisannya. Atau kalau kita mau memperbesar semua tulisannya, tekan saja Ctrl A untuk memblok semua. Lalu di sini naikkan ukurannya. Saya akan pilih 28. Yang ini juga bisa digeser melalui ini. Jika kita klik di sini, ini akan muncul handle-nya, garis dan handle-handle-nya. Ini bisa kita geser tulisannya supaya lebih rapi dan sesuai dengan ukuran. Oke, sebelum kita lanjut mengetik, kita rapikan dulu. Oke, sediakan alat dan bahan. Ya, saya pikir alatnya itu termasuk kompor, kuali, spatula, dan bahannya itu adalah telur dan minyak goreng. Jadi saya akan masuk ke poin kedua. Poin kedua di sini akan muncul jika saya tekan enter.
Nah, di poin kedua saya akan tuliskan panaskan kuali di atas kompor. Selanjutnya, setelah itu saya akan menuangkan. Jadi saya tekan enter, angka 3-nya akan muncul. Oke. Tuangkan minyak goreng di atas ke dalam kuali. Selanjutnya, setelah cukup panas, pecahkan dan goreng telurnya. Setelah telur matang, telur siap untuk dihidangkan. Ini hanya contoh, untuk mendetailnya tidak saya tekankan. Jadi ini adalah langkah-langkah. Kenapa kita pakai numbering di sini? Karena kalau kita pakai bullets ya tentu saja sepertinya tidak menekankan urutan, karena ini langkah-langkah ya kita menekankan urutan. Artinya kita harus lakukan langkah pertama sebelum langkah kedua, kita harus lakukan langkah kedua sebelum langkah ketiga, dan seterusnya. Inilah contoh penggunaan bullets dan numbering. Semoga video ini bermanfaat. Jaga kesehatan di rumah aja dan sampai jumpa.